Halo, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Buat kalian yang suka sama videoku atau baru join di channel ini, silakan like, comment, dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan update dari aku. Soalnya aku bakal ngebahas kasus-kasus yang sangat mengerikan. Dan di video kali ini, aku bakal ngebahas sebuah kasus tentang Elise Wood, seorang wanita muda yang tega menghabisi kekasihnya dengan sangat kejam. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Kasus ini terjadi di Inggris pada bulan Mei tahun 2022. Elise Wood ini adalah seorang wanita muda yang saat itu masih berusia 21 tahun. Elise memiliki dua saudara laki-laki dan mereka tumbuh di Staffordshire. Keluarganya bisa dibilang penuh kasih sayang dan juga harmonis. Tapi orang tua Elise akhirnya berpisah saat Elise masih cukup muda. Akibat hal itu, hak asuh terhadap Elise dibagi antara ibu dan ayahnya. Menurut orang-orang terdekat Elise ini dikenal sebagai anak yang cukup pintar dalam bidang akademis. Bahkan dia bisa mendapat banyak tawaran pekerjaan, padahal usianya bisa dibilang masih cukup muda. Selain itu, Elise ini juga merupakan orang yang sangat mencintai binatang atau pecinta binatang. Maka dari itu, dia pengen jadi dokter hewan. Nah, karena Elise ini emang sangat pinter ya kan, dia tuh bisa menyelesaikan SMA-nya dengan nilai yang sangat-sangat tinggi dan juga bagus. Kemudian, Elise ini melanjutkan studinya di Universitas Manchester untuk mengambil gelar etika, teologi, dan juga filsafat. Nah, pas kuliah ini, Elise tuh berusaha keras untuk mendapatkan nilai tertinggi. Meskipun Elise ini belum menyelesaikan dan mendapatkan gelarnya di Universitas Manchester, tapi dia udah dapat tawaran buat kuliah part-time di Cambridge untuk mendapatkan gelar masternya. Bayangin aja tuh, seberapa pinter Elise ini. Selain itu, Elise ini juga mempunyai seorang pacar yang bernama Ryan Watson yang saat itu udah berusia 24 tahun. Jadi, mereka ini ketemu di awal-awal COVID sekitar bulan Maret tahun 2020 kemarin. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka pun jadi makin dekat dan akhirnya tuh pacaran. Nah, setelah menjalani hubungan selama 6 bulan dan mereka berdua saling merasa cocok satu sama lain, akhirnya Ryan sama Elise ini memutuskan untuk bertunangan. Lalu pada tahun 2021, Elise sama Ryan ini memutuskan untuk membeli rumah bersama. Nah, jadi Elise sama Ryan ini meminta bantuan orang tua mereka masing-masing untuk membeli rumah tersebut. Dan akhirnya, setelah mengumpulkan uang tersebut, mereka akhirnya berhasil membeli rumah dan bisa mereka tinggali di daerah Cheshire. Setelah itu, Ryan ini mulai bekerja sebagai support worker di Yayasan Brain Injury Headway. Menurut teman dekat atau rekan-rekan kerja Ryan ini dikenal sebagai orang yang sangat populer dan juga dihormati sama banyak orang. Nah, alasan Ryan memilih pekerjaan tersebut, soalnya tuh dia pengen membuat perbedaan di dalam kehidupan masyarakat. Pada bulan Mei tahun 2022, Ryan sama beberapa teman kerjanya tuh diundang ke pesta ulang tahun salah satu staf dari sana. Rencananya pesta ulang tahun tersebut diadakan di Victoria Lounge Bar di Henley. Nah, sebelum pergi, Ryan tuh ngajak Elise untuk menemani dia pergi ke pesta tersebut. Meski awalnya Elise ini nolak, tapi akhirnya Elise ini bersedia untuk menemani Ryan pergi ke pesta tersebut. Setelah mereka berdua ini siap-siap, akhirnya mereka pun datang ke acara pesta tersebut. Di sana, Ryan dan Elise ini kelihatan aman-aman aja dan juga kayak bahagia gitu. Bahkan pas dilihat di CCTV, mereka ini juga kelihatan kayak seneng-seneng, kayak party-party bareng gitu. Tapi semuanya mulai berubah saat malam mulai larut. Jadi pas pesta, Ryan ini ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu lain gitulah. Ya namanya juga pesta, wajar kan kalau ngobrol-ngobrol sama tamu lain. Apalagi mereka kan tamu-tamunya temennya Ryan sendiri. Nah, pas Ryan ini ngobrol sama tamu lain, ada salah satu tamu yang ngamatin Elise. Terus Elise ini kelihatan kayak gak suka gitu sama Ryan. Soalnya Ryan ini kelihatan kayak memberikan perhatian lebih gitulah ke wanita lain. Nah, kecemburuan Elise ini makin terbakar gara-gara ada beberapa orang dan juga temennya Ryan yang bilang kalau Ryan ini cocok sama wanita yang diajak ngobrol yang bernama Tiffany. Soalnya teman-temannya Ryan atau tamu-tamu lain juga kayak seakan-akan peka gitu sama Ryan dan juga Tiffany.
Mereka tuh ninggalin Rian sama Tiffany biar bisa ngobrol, biar bisa saling kenal. Soalnya teman Rian ini menganggap kalau mereka emang cocok. Emang mereka ini kelihatan jelas kalau saling tertarik. Gitulah kata salah satu temannya Rian. Kemudian ada salah satu tamu lain yang mencoba untuk ngobrol sama Alice. Tapi Alice ini ngejawabnya kayak cuek-cuek gitu. Ya cuek terus singkat, sambil terus ngeliatin Rian yang lagi ngobrol sama Tiffany tadi. Alice ini dari tadi cuma duduk doang, hampir nggak ngomong sepatah kata pun, sambil ngeliatin Rian yang lagi sama wanita lain. Gitu kata orang yang ngajak ngobrol Alice. Gak lama kemudian, Alice sama Rian ini kelihatan dari CCTV kalau mereka ini pergi menuju mobil mereka. Nah, pas mereka udah masuk ke dalam mobil, mereka tuh langsung bertengkar hebat dan juga berdebat. Kayaknya sih Alice ini cemburu gara-gara Rian ini dianggap ngegodain Tiffany tadi. Tapi Alice malah bilang sebaliknya saat memberikan keterangan kepada polisi. Dia bilang kalau Rian lah yang marah kepadanya dan menuduh kalau Alice ini menggoda pria lain saat di pesta. Saat itu, Alice sama Rian ini emang saling menyalahkan. Tapi akhirnya mereka sepakat kalau Alice lah yang marah kepada Rian. Gara-gara cemburu, Rian dianggap telah menggoda wanita lain yang bernama Tiffany. Kemudian Rian sama Alice ini pulang dan hal itu bisa dilihat dan terekam oleh CCTV. Lalu, pas mereka ini turun dari mobil, tiba-tiba aja Alice ini kayak buru-buru masuk mobilnya gitu loh. Padahal saat itu dia lagi mabuk dan harusnya nggak boleh mengendarai kendaraan mobil atau apapun. Tapi yang mengejutkan, Alice malah menyalakan mobilnya dan berusaha untuk menabrak Rian. Nah, karena percobaan pertamanya gagal, Alice kembali mencoba untuk menabrak Rian untuk kedua kalinya. Dan kali ini dia berhasil menabrak Rian sampai kepental gitu. Nah, karena ketakutan dan juga panik ya kan abis ditabrak sama Alice, Rian ini lalu sembunyi di bawah mobil Alice biar nggak ditabrak lagi. Tapi sayangnya dia malah kejebak di sana. Bukannya berhenti nih, Alice malah mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang relatif kencang. Dengan jarak sekitar 152 atau 162 meter. Padahal Rian ini terperangkap di bawahnya loh. Tentu aja Rian mengalami luka parah karena emang Alice ini menyeret dan juga mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang relatif sangat tinggi. Abis itu, Alice ini balik ke rumah, terus langsung turun dari mobilnya dan lari ke rumah tetangganya terus ngetuk pintu gitu. Nah, setelah tetangganya ini ngebuka pintu, Alice ini langsung meminta tolong tetangganya tersebut untuk menelpon ambulans. Bu, tolong teleponin ambulan. Kayaknya barusan saya nggak sengaja nabrak pacar saya. Gitu katanya Alice. Ye, dasar lu cewek playing victim. Gak lama kemudian, polisi sama ambulans tiba di TKP. Tapi anehnya, Alice ini malah nangis sampai teriak-teriak gitu pas polisi ngeluarin borgol. Nggak apa-apa, tangkep aja aku. Aku pantas mendapatkan hal ini. Gitu katanya Alice. Ya mungkin dia udah putus asa atau panik kali ya. Kemudian pas polisi ini memeriksa TKP, mereka menemukan tubuh Rian yang sudah gak bernyawa. Atas dakwaan tersebut, Alice pun ditangkap dan ditahan karena telah menghabisi tunangannya dengan sengaja. Lalu persidangan Alice ini dimulai pada tahun 2023. Di sidang pertamanya, Alice ini gak ngaku dan cuma bilang kalau dia ini gak sengaja nabrak tunangannya yaitu Rian pada saat menabrak tunangannya yang kedua kalinya. Soalnya yang pertama gagal ya kan. Nah yang kedua kalinya ini Alice ini bilang kalau dia tuh gak sengaja nabrak Rian ini gitu katanya. Nah yang bikin agak aneh dan juga curiga, Alice ini juga gak ngaku kalau dia gak pernah ada maksud buat nabrak Rian. Menurut Alice, semua kejadian ini tuh kecelakaan. Kemudian salah satu ahli juga bersaksi kalau mungkin aja nih Alice tuh nengok ke arah yang lain sehingga dia nggak ngelihat dan nggak sengaja nabrak Rian. Tapi ahli lain juga bilang kalau kejadian ini bukan kejadian kecelakaan biasa kayak yang dikatakan sama Alice. Karena faktanya Alice ini emang sengaja mengendarai mobilnya beberapa kali buat nabrak si Rian ini. Hingga akhirnya Rian ini tersangkut di bawah mobilnya. Nah pas di persidangan ini Alice tuh berusaha kayak melakukan pembelaan diri
dengan membalikan fakta. Dia bilang kalau sebenarnya Rian lah yang marah kepada Alice dan dituduh kalau Alice ini menggoda pria lain pas di pesta. Tapi jaksa penuntut berhasil mematahkan dan membuktikan kalau sebenarnya Alice lah yang bersalah. Karena faktanya Alice ini terbukti marah-marah dan juga cemburu kepada Rian gara-gara Rian ini diduga ngegodain teman wanita lain yang bernama Tiffany. Hal itu bisa dibuktikan soalnya jaksa penuntut sudah menanyai beberapa tamu yang hadir di pesta tersebut dan apa yang terjadi di malam itu. Rata-rata dari mereka tuh bilang kalau Alice ini emang cemburu gara-gara Rian ini terlihat cocok sama Tiffany. Nah, Tiffany sendiri juga memberikan keterangan kepada jaksa penuntut kalau pada saat pesta berlangsung, Alice ini nggak berhenti-berhentinya buat mengawasi dia yang lagi ngobrol sama si Rian. Ya, tentu aja si Tiffany ini ngerasa nggak nyaman lah diliatin terus gitu. Gak cuma itu, teman-teman Alice juga ngasih keterangan kepada jaksa penuntut tentang bagaimana karakter Alice. Mereka bilang kalau dulu tuh Alice gak pernah menunjukin tanda-tanda cemburu, marah, atau agresif gitu. Menurut mereka, Alice ini tergolong teman yang cukup aman dan gak perlu diwaspadai gitulah pada saat mereka main bareng. Ya intinya Alice ini dianggap gak bahaya dan gak bakal ngelakuin hal tersebut lah sama teman-temannya ini. Selain itu, ada juga nih mantan temannya Alice yang sangat kaget setelah mendengar kalau Alice ini menghabisi tunangannya. Soalnya mantan temannya Alice ini mengenal Alice sebagai anak yang pendiam, rajin belajar, dan juga hubungan sama keluarganya tuh baik. Alice ini kayak ditakdirkan mempunyai karir yang baik. Gitu kata mantan teman Alice. Nah karena itu, mantan teman Alice ini gak percaya kalau Alice ini menghabisi tunangannya. Tapi Alice ini terbukti menghabisi tunangannya dengan sengaja. Dan hal itu udah cukup bagi juri untuk menolak pembelaan yang diajukan sama Alice. Akhirnya mereka memutuskan kalau Alice ini bersalah atas kasus tersebut. Keluarga Rian juga menyampaikan pernyataan di pengadilan karena mereka akhirnya mendapat keadilan untuk Rian, anak mereka, dan juga untuk keluarganya Rian sendiri. Kemudian keluarga Rian memberikan penghormatan terakhir kepada Rian setelah mengetahui kalau Rian ini dihabisi dengan cara yang sangat mengejutkan dan sangat tidak berperi kemanusiaan oleh Alice Wood. Rian adalah terang dalam hidup kami, dan kami akan selamanya merindukannya dan mencintainya lebih dari kata-kata yang dapat mengatakan. Dia adalah orang yang sangat baik dan penuh perhatian yang mencintai keluarga dan teman-temannya. Begitulah kata keluarga Rian. Terus ibunya juga memberikan pernyataan kayak gini. Aku tidak bisa membayangkan betapa takutnya dia saat itu. Satu-satunya orang yang paling dipercaya Rian adalah orang yang menghabisinya dengan cara yang begitu kejam. Aku hidup dalam mimpi buruk setelah mengetahui saat-saat terakhir anakku yang begitu brutal. Kayak gitulah pernyataan yang disampaikan sama ibu Rian. Kasus Rian ini adalah salah satu cerita dari kasus yang sangat-sangat mengejutkan. Kalau ngelihat dari cara dia dihabisi emang sangat mengerikan gitu. Tapi ironisnya nih, Alice kan kuliah untuk mengambil gelar etika, teologi, dan juga filsafat. Tapi dia malah melakukan tindakannya yang berbanding terbalik dengan apa yang dia pelajari. Bayangin aja, dia kan belajar etika, teologi, dan juga filsafat. Tapi kelakuannya kayak gitu. Dia menghabisi Rian, tunangannya sendiri bahkan, dengan cara yang sangat keji dan juga mengerikan. Padahal Rian adalah orang yang seharusnya dicintai sama Alice. Tapi Alice malah melakukan hal yang sangat tidak diinginkan oleh Rian. Sementara info yang aku dapat, Alice ini dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Tapi ada juga sumber yang bilang kalau Alice ini dipenjara seumur hidup. Nah, kalau kalian tahu update dari kasus ini, silahkan komen di bawah biar bisa kita bahas bersama. Oke, sekian dulu ceritanya, dan itulah rangkaian kasus dari Alice Wood yang tega menghabisi pasangan atau tunangannya sendiri dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Oke, kalau kalian punya kasus-kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM sosial media kami biar bisa kita bahas bersama. Jangan lupa juga buat follow Instagram kami, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan update dari aku. Sekian dulu dari aku, see you on the next video.